Tuhan, kita semua diberikan berkat oleh Tuhan. Kita boleh sehat, kuat. Kita mau belajar bersama-sama. Saat ini dalam sekolah minggu sudah siap semuanya. Nanti hari ini kita mau membuat prakarya kayak gini nih. Yuk, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu, nanti baru kita siapkan peralatannya ya. Nanti gampang pakai apa aja. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan dulu ya. Yuk kita akan memuji Tuhan bersama-sama. King Kong badannya besar ya. King Kong badannya besar. Yuk. Mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami boleh berkumpul di dalam hadirat Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan melalui sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Buka dulu. Ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya, kita baca ya bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, adik, firman Tuhan ini nanti akan mengingatkan kita ketika kita di dalam kehidupan kita itu siapa yang memimpin kita. Nah, kalau kita naik mobil misalnya, itu takut nggak, deg-degan nggak kan? Ya, kita merasa aman. Mungkin kalau ada yang pernah naik pesawat misalnya, ya aman karena apa? Karena ada seorang pilot, ada seorang driver, sopir yang sudah kita tahu bahwa dia itu pintar mengemudikan. Ya, kadang kita bonceng motor mama gitu ya, apa gitu kan, ayah, ibu gitu. Nah, kita merasa tenang, bonceng itu tenang aja. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita akan sampai di tujuan yang tepat, dan kita yakin kita aman. Nah, kalau kita naik mobil, kita tahu yang nyetir itu sudah pintar nyetir, kita pasti yakin kan kita aman naik mobil itu. Berbeda kalau kita melihat orang yang nyetir itu nggak bisa nyetir, ya
baru belajar, baru sehari belajar, coba-coba, pasti kita deg-degan, awas kanan kiri awas gitu kan ya, takut ya. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah siapa yang memegang kendali di dalam hidup kita? Ya kita sendiri. Kalau kita memegang kendali atas hidup kita sakarpe kita sendiri, nah kita pasti berbahaya, nanti nggak nyampe ke tujuan. Tetapi kalau ada satu orang yang mengendalikan hidup kita, yaitu Tuhan ya, yang mengatur kehidupan kita, kita pasti akan tenang di dalam hidup kita. Walaupun kita dalam saat ini baru susah misalnya, baru malas misalnya, baru jengkel misalnya, tetapi kita serahkan semuanya itu pada Tuhan ya. Tuhan pimpin hidup saya. Ketika kita bangun tidur kita berdoa, Tuhan saya serahkan kehidupan saya hari ini kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Nah sepanjang hari itu kita pasti akan menerima pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mau dipimpin sama Tuhan? Ya. Setiap hari serahkan hidup kita kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Setiap menit, setiap detik dalam hidup kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan ya. Jangan lupa kalau mau makan berdoa dulu, jangan lupa kalau mau belajar berdoa dulu, ngerjakan tugas berdoa dulu. Nah apapun yang kita alami ya, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, menjaga kita di dalam kehidupan kita. Nah jangan pernah lupakan dan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan menjadi gembala kita yang baik ya. Seperti di dalam Mazmur tadi, sebagai ayat hafalannya kita akan hafalkan di Mazmur 23 ayat yang ketiga ya. Dari yang B mulai, ia menuntun ya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Ketika ada iblis, setan yang mencoba mempengaruhi kita, wes kamu melakukan hal yang tidak baik, nggak apa-apa, sekali-sekali, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat gitu kan. Nah kalau kita menyerahkan kehidupan kita untuk dituntun sama Tuhan ya, pasti kita akan berjalan ke arah yang benar. Tapi kalau kita manut setan, manut iblis yang terus menggodain kita ya, di telinga kita, oh nggak apa-apa, ayo kita lakukan dosa, ayo kita membantah orang tua, ayo kita nakal, kita jahili adik-adik kita misalnya. Nah ketika kita mau mengikuti arah yang tidak baik ya, mengikuti setan ya, pasti kita akan terjerumus. Tapi kalau ketika kita melakukan hal yang baik, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan ya, Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mau? Ya, mari kita akan berkomitmen bersama bahwa apa yang menjadi hidup kita semua adalah kendali Tuhan, semua dituntun oleh Tuhan, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bisa hidup dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita sendiri, bukan keinginan dari iblis dan setan ya, tetapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan puji nama Tuhan yuk bersama-sama, kudaki-daki ya, yuk sama-sama.
ulil, ini namanya ulil ya. Nanti ditulis ayat hafalannya. Yang dibutuhkan nih kertas lipat ada enggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah pakai kertas lipat, pakai kertas itu aja, kertas yang kertas biasa, bekas kalender juga boleh. Nih kita nanti pakai di belakangnya ya, boleh sembarang pakainya apa. Terus dibuat lingkaran kayak gini, lingkaran dulu ya. Butuhnya lingkarannya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada butuh 5 lingkaran. Bisa nggak bikin lingkarannya pakai gelas, boleh nih lingkarannya gitu ya. Nah, dibuat lingkaran dulu di kertasnya tadi. Ya, kita buat lingkarannya. Kalau sudah dibikin ada 5 ya. Potong nih, potong. Sudah selesai. Nah, udah jadi lingkaran-lingkarannya. Nah, kita butuh ada nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah. Kalau udah yang 4 ini ya, yang 1, yang 4 ini mau dibikin, ini dibikin badannya ya, dilipat jadi 2 ini. Ya, nanti tinggal dilem. Nah, kan lemnya sedikit saja ya. Tuh. Udah. Nah, terus ini yang buat yang 1 buat kepalanya ya. Jadi deh ya kan. Nih nanti diwarnai saja kalau yang warnanya putih. Kalau yang warnanya sudah gini, udah jadi warnanya warna-warni, nggak masalah ya. Tapi kalau yang ini ya, yang ini yang putih nanti diwarnai. Tinggal dikasih sungutnya ini sama mata sama mulutnya. Udah jadi, tinggal dikasih sungutnya dari sisanya tadi boleh ya. Dari segini potong jadi 2.
Kalau udah, tempel sungutnya 2, dikasih lingkaran kecil, lingkaran. Teret, udah jadi. Nah, udah jadi kan? Jadi tinggal ini nanti ayat hafalannya ya, ayat hafalannya tinggal tulis di sini. Oke. Nanti kalau udah difotoin ya, kirim ke Bu Fajar. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Yuk kita tutup sekolah minggu pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sama-sama mengucap syukur karena Engkau menuntun, memimpin kami ke jalan yang benar, dan ajari kami untuk senantiasa tidak mendengarkan iblis, mendengarkan setan dan hati kami kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami, pimpin dan tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang benar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini setia di dalam sekolah minggu. Tuhan berkati dan sertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami dalam sekolah kami walaupun secara virtual. Tuhan akan terus berkati. Menyerahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya dan Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.